Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SIGEN Festival, Project SIGEN Festival from Everywhere. Di sini kita akan mempresentasikan project visibility dari SIGEN Festival tersebut. Di sini ada saya sendiri, next. Di sini anggota kelompok kita berlima, ada Abi, ada Hafiz Raditya, ada Muhammad Daniel, Muhammad Eraya, dan saya sendiri Muhammad Raja Alfandi. Next. Di sini kami membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian ada kajian aspek pasar, serta kajian produksi atau operasi. Next. Di sini latar belakang dari SIGEN Festival from Everywhere, di mana from everywhere di Smart City dapat diartikan sebagai arus informasi dan ide yang aktif antar stakeholders, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan kebijakan, menciptakan program, peningkatan layanan, dan sebagainya. Serta From Everywhere merupakan sebuah kolaborasi untuk menciptakan value baru dengan para stakeholders. Oleh karena itu, tantangan From Everywhere adalah menyatukan semua stakeholders yang terlibat untuk bersama-sama memecahkan masalah di masyarakat. Next. Dan tujuan dari SIGEN Festival from Everywhere ini adalah yang pertama, untuk menciptakan nilai-nilai kolaborasi dan menciptakan nilai-nilai kolaborasi sebagai budaya asli Indonesia dalam karakter masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan gerakan-gerakan yang melibatkan kolaborasi antar stakeholders dalam sebuah kegiatan, yang dimana menciptakan perubahan dalam memecahkan sebuah masalah di daerahnya masing-masing, sehingga membuat perubahan yang lebih besar untuk kotanya di Indonesia. Dan yang terakhir ialah menguatkan kerjasama antara elemen di masyarakat, sehingga terciptanya sebuah solusi yang dapat dari masyarakat diperuntukkan untuk masyarakat. Next. Dan manfaat dari SIGEN Festival from Everywhere ini ialah yang pertama, teknologi tepat guna. Harapannya mengajak anak muda usia 17-30 tahun agar memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kedua ialah dan bagaimana mengajak 30 tahun agar melakukan kolaborasi dalam setiap kegiatan. Serta yang terakhir ialah aktivasi hasil guna, mengajak anak muda usia 17-30 tahun lebih memilih kegiatan yang bermanfaat setiap saat. Next. Ruang lingkup SIGEN Festival from Everywhere ini yaitu ada dua, di mana SIGEN Competition dan untuk kompetisi inovasi ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang dilakukan oleh kelompok muda berusia 17-30 tahun. Gagasan yang telah atau akan dilakukan. Dan di sini ada stakeholder Gen Festival from Everywhere, yaitu ada satu pemerintah, ada MIKI, pelaku bisnis, NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Kelima ini saling berhubungan dan saling menguntungkan satu sama lain dan saling tidak bisa dipisahkan. Lalu selanjutnya di sini ada deskripsi sektor industri. Dari sektor industri adalah segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman, dan atau produksi produk. Maka dari itu, dengan tujuan SIGEN Festival, ini adalah bagaimana cara mengelola aset negara yang akan dikelola oleh generasi muda.
dilihat dari deskripsi sektor industri tersebut, bahwa dapat dilihat bahwa sektor industri tersebut berada termasuk kepada industri kreatif. Next akan dijelaskan teman saya, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi pasar dan kompetitor dari SEAGAMES Festival itu sendiri. Potensi pasar dari SEAGAMES Festival ini yaitu mahasiswa Indonesia, pria dan wanita yang memiliki karakteristik ingin membangun dan mengembangkan karakter mereka untuk menghadapi bonus demografis yang akan datang. Dengan didatangkannya pembicara-pembicara yang terkenal dan artis atau pemusik yang terkenal juga, maka SEAGAMES Festival ini mempunyai potensi pasar yang sangat luas bahkan se-Indonesia. Kompetitor utama yang dimiliki oleh SEAGAMES Festival yaitu acara seminar lainnya, acara konser musik lainnya, khususnya yang terletak di Kota Bandung dan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning ini adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan atau strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Nah, dari SEAGAMES Festival ini, dari bagian segmenting, yaitu mahasiswa Indonesia, khususnya Kota Bandung, pria dan wanita, di SEAGAMES Festival ini, kami mensegmen para mahasiswa Indonesia, khususnya Telkom University, dan para universitas yang berada di Kota Bandung. Kalau ada targeting, SEAGAMES Festival, kami menargetkan audiens sebanyak 350 orang, peserta seminar khususnya mahasiswa yang berada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung agar memiliki aksesibilitas yang mudah. Di positioning, SEAGAMES Festival menempatkan diri sebagai wadah para mahasiswa untuk membangun karakter dan wadah hiburan juga bagi para mahasiswa karena ada konser musik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini adalah analisis dan proyeksi pasar efektif. Di sini ada 4, yaitu ada tinjauan pasar, target pasar, persaingan, dan harga perkiraan. Untuk tinjauan pasar, kasarnya adalah industri kreatif yang diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh SEAGAMES Festival tersebut. Dikarenakan dalam penggunaan dan pengetahuannya akan menghasilkan informasi untuk yang diartikan sebagai kegiatan dalam aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua adalah target pasar. Target pasar yang dimasuk ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan adalah anak muda. Lalu dari segi persaingan adalah acara-acara yang terkait seperti acara SEAGAMES Festival tersebut. Dalam segi persaingan ini akan menjadi pembandingan serta menciptakan pasar yang sehat. Lalu yang terakhir ada harga dan perkiraan. Dari segi harga yang dan diberikan akan diupayakan agar dapat digapai oleh generasi milenial atau generasi muda yang dapat dijangkau. Next. Selanjutnya ada program marketing mix di 2.5. Dan ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada brainstorming. Brainstorming adalah memunculkan ide-ide untuk SEAGAMES Festival. Yang pertama adalah bagaimana SEAGAMES melakukan stimulasi kegiatan yang positif. Munculnya gerakan-gerakan yang melibatkan kolaborasi dan mewujudkan dengan kegiatan yang bertajuk From Everywhere, yang mana isinya adalah terbentuknya kerjasama antar elemen masyarakat sehingga tercipta sebuah solusi yang datang dari masyarakat diperuntukkan untuk masyarakat pula. Yang kedua ada pemasaran jasa. Bagaimana menarik minat dan keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti SEAGAMES Festival dengan mengadakan event-event tambahan seperti kompetisi berhadiah dan juga konser musik dengan beberapa band ternama di Indonesia. Yang ketiga ada menyusun strategi promosi. Strategi utama kami ialah mempublikasikan seluas mungkin poster online SEAGAMES Competition melalui media sosial resmi SEAGAMES, Telkom University, BEM Telkom, dan lain-lain, agar informasi SEAGAMES dapat dipahami dan menarik bagi semua peserta ataupun masyarakat yang ingin ikut serta ke dalam SEAGAMES Festival. Selanjutnya ada physical evidence.
Physical evidence yang dimiliki SIGEN tersebut memiliki booth yang tersebar di lingkungan kampus untuk pendaftaran ataupun penjualan tiket. Selain itu juga terdapat logo brand, website resmi, brosur, booth pendaftaran lomba, serta akun sosial media resmi. Selanjutnya ada Nah, di sini ada perencanaan kapasitas, di mana selesai merenungkan acara ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya berkuliah untuk menuntut ilmu, namun juga dapat menetapkan ilmu yang telah didapat dengan meluruskan niat untuk menjadi pribadi yang berakhlak, berkemajuan. Dalam hal ini membantu mengembangkan ICT. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah, universitas, dan unsur bisnis komunitas. Next. Next. Nah, selanjutnya ada teknologi dan proses, di mana pesatnya perkembangan ICT mampu mendorong masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bersama dan membina ikatan sosial sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik semua. Lalu kepada para mahasiswa yang menginjak jenjang pendidikan di universitas, menemukan inovasi berguna bagi masyarakat. Nah, di sini ada peralatan dan fasilitas dari SIGEN Festival itu sendiri. Yang pertama, peralatan mencakupi sound system, lighting, meja, kursi, dan peralatan seminar lainnya yang dicakup lengkap di LHB SIGEN Festival itu sendiri. Lalu ada fasilitas yang digunakan, yaitu mencakup venue TUCH yang ada ruangan besar, toilet, backstage, lahan parkir, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bahan baku penolong dan utilitas, di mana di sini ada talkshow interaktif dengan narasumber yang menarik, simposium, career expo, startup expo, robotic expo, juga co-creation competition, dan booth atau tenan seperti kuliner UMKM dan konser musik sebagai daya tarik untuk menambah daya tarik minat para mahasiswa di Bandung, khususnya di Telkom University. Next. selanjutnya kita membahas analisis AMDAL. Dengan adanya kegiatan SIGEN Festival, maka diperlukannya mengetahui dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Di mana dampak tidak semua yang positif, adapun dampak negatif yang terjadi beberapa faktor, yaitu lingkungan, sosial, maupun budaya. Dan upaya untuk pencegahan tersebut diberlakukannya briefing agar mobilitas pengunjung lancar, adanya batas kapasitas, tim kebersihan, dan juga briefing gestar maupun pengisi acara untuk menyuarakan panggung dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Next. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen.
Organisasi terdiri dari struktur organisasi. Yang pertama ada ketua umum dan wakil ketua umum, lalu ada sekretaris, art director, finance and HRD, kabid humas, partnership, sponsorship, marketing and sales, dan event manager. Yang berikut dengan job description-nya, ketua umum dan wakil ketua umum adalah mengkoordinasi dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal. Sekretaris membantu semua kepala badan dan melaksanakan rumusan rencana program kegiatan urusan administrasi umum dan kepegawaian. Art director mempertanggungjawabkan tampilan visual secara keseluruhan di berbagai media melalui poster promosi, dekorasi, stage, dan ruangan kegiatan. Finance pencatatan seluruh transaksi kegiatan mulai dari perencanaan hingga kegiatan berakhir. HRD perekrutan panitia, pengawasan terhadap setiap anggota guna kegiatan berjalan efektif dan seefisien mungkin. Humas menyampaikan segala informasi penting mengenai kegiatan kepada publik. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Partnership mencari mitra potensial. Divisi partnership adalah bagian di dalam organisasi yang bertugas mengkoordinir mitra dan menjaga hubungan baik dengan calon atau mitra yang sudah terhubung. Lalu ada sponsorship yang menyukseskan periklanan atau mendukung strategi pemasaran dan menunjukkan organisasi memiliki tanggung jawab sosial. Lalu ada marketing, menghasilkan penjualan atau pemasaran kegiatan dan juga memasarkan pendaftaran kompetisi sehingga kegiatan mendapat keuntungan dari setiap tiket yang dijual. Event manager menentukan tujuan, berkomunikasi dengan stakeholder, dan memantau proyek hingga selesai. Selama berlangsungnya kegiatan, event manager lah yang mengatur berjalannya pengisi acara. Next. Lalu ada manajemen sistem, di mana di situ ada terbagi menjadi 3, perencanaan kegiatan untuk di mana tata letak SEA Games Festival akan dibuat, kapan akan dibuat, dan apa saja isinya. Lalu ada pemasaran, di mana marketing dan sales untuk penjualan tiket dan tiket kompetisi dijual oleh tim marketing, dan pengawasan oleh seluruh bagian badan untuk mengawasi kegiatan tersebut berjalan. Next. Nah, untuk yang terakhir, yang berikut adalah jadwal implementasinya. Dari tanggal 13 Agustus sampai tanggal 30 September 2019 akan diadakan registrasi dan pengumpulan proposal dan roadshow. Lalu selanjutnya penilaian akan dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober. Lalu untuk pengumumannya akan diumumkan langsung sehari setelahnya, yaitu tanggal 6 Oktober 2019. Lalu penjurian dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada 12 Oktober 2019 dan acara puncaknya pun akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019. Next. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.